Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah di dunia wal akhirah insyaallah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan nama-nama santri asrama tahfidz yang bertugas hari Jumat pagi ini. Yang bertindak sebagai muazzin pertama yaitu Muhammad Wali Tadarus. Yang bertindak sebagai muazzin kedua yaitu Muhammad Harun. Yang bertindak sebagai imam yaitu Ahmad Fakhri Jamil. Yang bertindak sebagai khatib yaitu Andika Putra Amadi. Kepada khatib dipersilakan untuk Allah ya tawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan juga nikmat keimanan untuk bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini sebagai pembawa kebenaran dan juga pembawa keselamatan bagi seluruh umat Islam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para ulama di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang maknanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang mananya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal demikian, bahwasanya tak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Imran ayat 18. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan namanya, lalu para malaikat dan para ulama. Hal ini menunjukkan betapa tingginya keutamaan, kemuliaan dan keluhuran para ulama. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu
Allahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang maknanya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang nampak dan tersembunyi di keadaan hamba-hambanya. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana mungkin sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya," yang mananya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama bukanlah harta benda, akan tetapi sesuatu yang lebih berharga dibandingkan harta benda, yaitu ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, cukup sebagai bukti atas keutamaan ilmu bahwa orang yang tidak berilmu sekalipun jika dikatakan berilmu, maka ia tidak akan menolak dan pasti merasa senang. Sebaliknya, jika orang yang tidak berilmu dikatakan bodoh, pasti ia akan menolak dan tidak mau dikatakan bodoh. Oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menuntut ilmu agama dan mengabarkan kepada kita betapa besar pahala yang diperoleh oleh orang yang menuntut ilmu agama. Beliau bersabda yang artinya, "Wahai Abu Dzar, jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini dikarenakan menuntut ilmu agama hukumnya wajib, sedangkan melakukan sholat sunnah sebanyak apapun hukumnya tetaplah sunnah. Tentu perbuatan yang wajib lebih utama daripada perbuatan yang sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah badaniah yang sunnah. Hal itu dikarenakan manfaat ilmu dapat meluas dan bermanfaat bagi diri orang yang berilmu dengan orang lain. Sedangkan ibadah-ibadah badaniah yang sunnah manfaatnya terbatas pada diri sendiri. Keutamaan tersebut juga dikarenakan ilmu dapat menentukan sah atau tidak sahnya berbagai macam ibadah. Sahnya ibadah membutuhkan ilmu dan bergantung kepadanya, sedangkan ilmu tidak bergantung kepada ibadah. Seseorang yang beribadah tanpa dasar ilmu akan melakukan bentuk ibadah yang rusak yang akan membuatnya celaka di akhirat. Keutamaan tersebut juga dikarenakan para ulama adalah pewaris para nabi, dan hal ini tidak berlaku bagi ahli ibadah yang bukan ulama. Ilmu juga tetap ada pengaruh dan manfaatnya meski pemiliknya sudah meninggal. Keberadaan ilmu juga menyebabkan hidupnya syariat dan terpeliharanya ajaran-ajaran agama. Ilmu agama adalah hidupnya Islam. Artinya, dengan ilmu agama seseorang akan mampu menjaga keislamannya dan keislaman orang lain. Dan dengan ilmu agama, ajaran-ajaran Islam akan terjaga kemurniannya dari pihak-pihak yang berupaya untuk menyelewengkannya. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, satu orang faqih, orang yang mendalami pengetahuan agamanya, lebih sulit bagi syaitan untuk menggoda dan menjerumuskannya daripada 1000 ahli ibadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ونفعني بإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تعالى يصلي على نبيه قريبا. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم ثبت قلوبنا والتوفيق والهداية واجنبنا الشرك والمنكرات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عباداتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله أحبكم الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.